Salam sukacita. Karena sukacita dari Tuhan adalah perlindungan. Saudara, di hari-hari Tuhan atau hari-hari yang sangat menentukan adalah hari-hari ini, hari-hari terakhir. Hari-hari di mana saudara kegelapan dan terang Tuhan sepertinya dorong-mendorong. Mari kita belajar tentang satu bintang yang jatuh. Dan saya berharap tidak ada seorang pun dari kita termasuk bintang yang jatuh. Tetapi kita menjadi bintang yang bersinar. Karena di hari-hari Tuhan, di hari-hari terakhir, maka orang benar akan bersinar seperti bintang. Daniel 12 berkata, orang benar akan bersinar seperti bintang. Dan jangan sampai ada satu orang pun dari antara kita menjadi bintang yang jatuh. Saudara, mari kita baca di dalam Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saudara, ada bintang yang jatuh. Dan bintang ini saudara menyebabkan saudara maut saudara terbuka. Dan orang-orang akan tersedot di dalam maut itu. Saudara, dan apa ini bintang yang jatuh? Saudara, ini bisa orang-orang yang kepahitan. Saudara, ini bisa orang-orang yang gagal. Ini bisa orang-orang saudara yang karena perkataannya saudara menyeret banyak orang kepada kecewa, pemberontakan. Bahkan saudara kepada bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu ada seorang saudara bintang yang jatuh. Dia seorang artis dari Korea. Dan dia dulunya sangat terkenal, tapi tiba-tiba saudara dia mulai dihujat. Orang-orang mulai tidak suka penampilannya. Saudara, dia mulai meredup saudara. Dan kemudian dia memutuskan bunuh diri. Dan pada waktu dia mengumumkan secara jelas online saudara. Di media sosialnya dia bunuh diri. Dan dia mengajak orang-orang remaja untuk mengikutinya. Saudara, di seluruh dunia dan Korea saudara. Lebih dari 20 orang meninggal dunia, ikut bunuh diri. Ini adalah bintang yang jatuh. Saudara, ada lagi hamba Tuhan, saudara. Bayangkan dia seorang hamba Tuhan, artis, saudara. Pemimpin pujian yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi kemudian dia selingkuh. Saudara, dan dia meninggalkan pelayanan. Saudara, dan menurut berita ribuan orang menjadi kecewa dan kemudian meninggalkan Tuhan. Dia menyanyikan sebuah lagu yang sangat terkenal, You Are, ya, Alpha and Omega. Tetapi kemudian orang-orang menjadi sangat-sangat marah. Dan mereka berkata, Tuhan yang tidak nyata, tidak real. Dan Tuhan meninggalkan mereka. Padahal sebenarnya mereka lah yang meninggalkan Tuhan. Ini adalah bintang yang jatuh. Saudara, ada ayat lagi di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang itu. Dan melemparkan ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Saudara, ini bintang yang jatuh saudara. Ya, menyeret ekornya. Saudara, ekornya ini bicara apa? Di dalam seekor naga, ekornya adalah saudara, disitulah ada alat reproduksi atau seksualnya. Saudara, dan begitu banyak orang-orang hari ini jatuh di dalam saudara yang namanya dosa perzinahan. Mulai dari film-film yang tidak benar LGBT. Saya baru mendengar saudara ada sebuah novel yang terkenal sekali di anak-anak. Sampai saudara jutaan. Dan saudara, di novel mengajarkan tentang LGBT. Berciuman saudara. Dan anehnya anak-anak Tuhan direkrut buat menjadi penjual daripada novel ini. Dan saudara, penghasilan mereka hanya dengan jual novel ini. Saudara, bisa sampai 5 juta satu bulannya. Saudara, padahal ini jelas novel tentang LGBT. Saudara, betapa mengerikan. Saudara, betapa banyak saudara bintang ini yang jatuh, diseret saudara. Saya punya beberapa teman dan mereka mengirim anak mereka ke Amerika dengan harapan anak mereka akan menjadi luar biasa di sana.
Saudara, dan di sana diajak saudara untuk berteman, bermain. Kemudian di dalam klub-klub saudara, dan entah apa yang terjadi. Mereka normal, keluarga bahagia. Saudara, mereka sangat-sangat cinta Tuhan. Saudara pulang menjadi homo dan lesbian. Dan sekali lagi, ini adalah ekor naga itu yang menyeret bintang-bintang. Tetapi Alkitab bicara satu lagi, saudara. Di dalam Wahyu 13 ayat 15 dan 17. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ada bintang yang dimuntahkan Tuhan dari mulutnya. Artinya dia putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa lagi menyentuhnya. Tuhan tidak bisa lagi berbicara dengan dia. Kenapa, saudara? Alkitab berkata karena dia tidak dingin atau tidak panas. Saudara, dia suam kuku. Ada banyak orang hari-hari ini menjadi begitu, saudara, suam. Mereka sudah tidak bisa ke gereja. Mereka sudah tidak bisa mendengarkan firman. Mereka bosan. Saudara, mereka begitu takut diteror dengan segala keadaan. Mereka merasa kehilangan masa depan. Saudara, beberapa anak saya tanya mau sekolah apa. Ini sudah kelas 3 SMA barusan lulus. Mereka bilang gak tahu. Toh gak jelas. Kita juga gak tahu kapan sekolah dibuka. Belum lagi dengan vaksin dan tidak vaksin. Saudara, mereka menjadi suap. Saudara, beberapa anak yang pernah menjadi juara kelas. Mereka berkata, saya sekarang tidak peduli. Dan tidak mau lagi untuk belajar sungguh-sungguh. Saya bilang, why? Nilai saya dengan nilai mereka yang nyontek sama aja. Semuanya online, kita nggak pernah tahu. Saya nggak ada lagi. Sudah tidak ada kebenaran. Sudah tidak ada nilai yang sejati. Dan dia bilang, saya sudah tidak ada semangat untuk belajar sama sekali. Saudara, sekali lagi, kesuaman sedang menyeret, memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sudah suam. Ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh hari-hari ini kehilangan api cinta, api sukacita, api untuk pelayanan, api untuk mengabarkan Injil. Dan saya berdoa jangan ada satupun dari saudara menjadi bintang yang jatuh. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara, dari bintang yang jatuh, saudara. Dikatakan saudara di dalam Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini adalah salah satu tanda zaman. Saudara, mereka saling menyerahkan. Saudara, saya begitu sedih saudara melihat kondisi. Di dalam satu daerah, di daerah Jawa Tengah. Ada satu gereja yang memutuskan tetap berdoa. Karena mereka tahu inilah hari-hari yang sangat mengerikan, saudara. Jadi mereka mau berdoa dan peperangan rohani. Dan ada satu gereja yang tidak mau berdoa karena mentaati. Tidak boleh kumpul-kumpul. Saudara, dan mereka yang tidak berdoa melaporkan, saudara. Menyerahkan mereka yang berdoa kepada polisi dan satgas. Saudara, saya mau berkata ini hari-hari ini sangat mengerikan. Saya tidak berkata apapun saudara pilihan saudara. Tetapi jangan saling melaporkan. Saudara, ini adalah ciri-ciri di akhir zaman tentang bintang yang jatuh. Saudara, saya baru mengalami dan mendoakan. Saudara, satu warga saudara, dia telepon. Dan dia berkata tetangga saya ABC kena COVID. Saudara, dan dia telepon satgas. Datang untuk menciduk mereka. Dan kemudian menaruh mereka di rumah terpencil. Isolasi mandiri. Tapi tidak diurusin. Tidak dikasih makan. Tidak dikasih vitamin, saudara. Dan mereka yang sehat. Cuma positif tapi sehat. OTG. Saudara, tiba-tiba drop. Dan beberapa ada yang meninggal dunia. Sekali lagi. Hari-hari ini mereka sudah saling menyerahkan. Berapa banyak kita lihat orang tua saudara dituntut oleh anak. Karena mereka berontak, marah, rebutan harta. Sekali lagi ini adalah ciri daripada akhir zaman. Bintang-bintang berjatuhan. Tapi sekali lagi saya berharap tidak ada satupun dari kita menjadi bintang yang jatuh.
Tetapi kita menjadi bintang yang bersinar. Bintang yang muncul, bintang yang sangat-sangat terang. Menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah kebenaranmu dan suara kebenaran terus disampaikan. Maka engkau menjadi bintang yang bersinar. Jadilah berkat.